Salam mas bro mbak bro, pengen banget gak sih menghasilkan uang dari tulisan yang udah kita buat di sosial media? Simak terus yuk! Sosial media merupakan sarana pemasaran yang terlalu dibesar-besarkan. Jika dilihat dari statiknya, sepertinya sangat luar biasa. Tahun 2022 akan terdapat 126 juta orang pengguna internet. Dan 79% di antaranya aktif menggunakan sosial media, setidaknya sekali setiap bulannya. Banyak bukan? Namun dalam praktiknya tidak demikian. Sebagian besar orang yang melakukan sosial media marketing menyerah dalam beberapa bulan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapat hasil positif yang mereka dapatkan. Namun, kita perlu meluruskan sebelum semua protes. Sosial media marketing tidak jelek. Hanya saja banyak orang yang gagal karena memang mudah untuk terjebak di jalur yang salah ketika memanfaatkan sosial media. Hanya ini yang biasanya dilakukan dan diajarkan. Pertama, buat akun, hiasi dengan foto, dan dilengkapi profilnya. Yang kedua, buat post yang menarik untuk mendapatkan like atau retweet. Itu saja belum cukup, jauh dari cukup. Yuk langsung kita bahas 3 cara dapat uang dari menulis mulai dari media sosial marketing. 1. Tentukan satu sosial media utama. Satu saja, tidak bisa lebih. Kenapa cuma satu? Bukannya semakin banyak malah semakin bagus? Benar, memang idealnya semakin banyak kita muncul di hadapan orang, maka semakin cepat orang mengenal kita. Namun masih ada beberapa pertimbangan lagi yang perlu kita pikirkan. Dari waktu, biaya, tenaga manusia, dan ilmu. Kalau kamu tidak memiliki masalah dengan keempat poin, kamu bisa pilih lebih dari satu. Sosial media marketing bukanlah hal sederhana, bukan sekedar posting hal lucu di Twitter atau upload gambar. Yang paling penting bukan juga diotomatiskan dari sosial media A ke B. Kamu akan menyadari alasannya pada bab kedua. Kamu tidak akan bisa langsung aktif di berbagai sosial media sekaligus. Dampaknya akan buruk. Mari kita bahas satu persatu. Ini grafik penggunaan sosial media di Indonesia dari We Are Social. Facebook menempati posisi tertinggi untuk sosial media yang jumlah pengguna terbanyak. Kemudian disusul oleh Twitter. Lebih lanjut, grafik berikut merupakan grafik penggunaan sosial media di Indonesia berdasarkan rentang umur pengguna. Dari dua grafik tadi, bisa dilihat bahwa Facebook merupakan sosial media yang paling superior jika dibandingkan dengan saingan lain. Lalu, apakah artinya Facebook merupakan yang terbaik? Bisa jadi, namun belum tentu juga. Ukuran dan umur memang menjadi dua faktor utama dalam menentukan sosial media untuk kebutuhan pemasaran. Dalam hal ini, Facebook dan Twitter lebih unggul. Namun hal ini masih bisa dipengaruhi oleh audiens dan industrimu. Untuk lebih memastikan pilihanmu, kita bisa melihat karakteristik dari masing-masing sosial media. Facebook, kamu tidak ingin ambil pusing. Hampir semua orang ada di Facebook dengan berbagai minat dan usia. Kemungkinan besar target pasarmu juga berada di Facebook. Namun karena volumenya sangat besar, Facebook memiliki filter yang ketat. Secara organik, hanya kurang dari 1% dari orang mengikuti pagemu yang akan berinteraksi. Twitter, seperti grafik tadi, Twitter lebih populer untuk kalangan usia 18-35 tahun. Jarang ada pengguna Twitter yang berusia lebih dari itu. Namun pengguna Twitter di Indonesia lebih tertarik dengan konten-konten singkat yang bersifat santai. Namun banyak juga pengguna Twitter yang lebih suka dengan link website. Instagram, yang kamu pasarkan bisa disajikan dengan foto yang indah dan menarik. Jika kamu tidak bisa menyediakan foto yang indah, atau jika yang kamu pasarkan tidak memungkinkan untuk dijadikan foto, maka jangan gunakan Instagram. Selain itu, tingkat interaksi follower di Instagram jauh lebih tinggi. Google Plus, kamu memiliki konten di website dan ingin mendapatkan peringkat tinggi di Google. Hal unik dari Google Plus adalah ketika followermu menggunakan Google Search, maka hasil pencarian dari orang-orang yang mereka follow akan dapat peringkat yang lebih tinggi. Jadi meskipun Google Plus tidak ramai, namun setidaknya masih layak untuk digunakan. LinkedIn, gunakan LinkedIn jika target pasarmu adalah antar bisnis, bukan untuk perorangan. Hal ini dikarenakan LinkedIn dipenuhi dengan para profesional dan pemilik bisnis. 2. Tetapkan kepribadian yang Anda gunakan. Kalau kamu mengikuti beberapa akun brand di sosial media, kamu pasti akan sadar bahwa kepribadian dari setiap akun akan berbeda. Ada yang santai dan ada yang serius. Tidak ada yang
yang salah. Keduanya bagus-bagus saja. Tapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Mana yang mencerminkan bisnis kamu dan mana yang tepat untuk audiensmu. Terlebih lagi karena di Indonesia kita memiliki bahasa baku dan bahasa pergaulan, pastikan kamu memilih yang sesuai dan gunakan dengan konsisten. Jika target pasarmu adalah dewasa, rasanya akan aneh jika menggunakan bahasa yang terlalu santai. Oh ya, kata-kata yang kamu gunakan di sosial media akan mencerminkan bisnismu. Tidak ada yang suka berteman dengan orang yang bahasanya kaku seperti robot. Ini ada beberapa kepribadian yang perlu kamu tentukan di awal. 3. Strategi konten untuk sosial media. Inilah yang menjadi bagian terpenting dalam sosial media marketing. Tanpa punya konten yang menarik, semua hal yang kamu lakukan di sosial media akan menjadi percuma. Ada berbagai hal yang bisa dibahas mengenai konten. Untuk sekarang, kita hanya akan membahas konsep dasarnya. Kesuksesan dalam sosial media marketing ditentukan oleh 3 hal. 1. Kualitas konten. 2. Pemilihan waktu posting. 3. Frekuensi posting. Ternyata tidak semua jenis konten akan mendapatkan interaksi yang sama. Beberapa jenis konten mendapatkan lebih banyak like, share, atau retweet. Perlu kita bahas satu persatu. 1. Jenis post di sosial media. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Twitter, inilah jenis tweet yang mendapatkan retweet terbanyak. Presentasi pada data ini merupakan angka penambahan dibandingkan dengan tweet biasa. Jadi, tweet dengan hashtag mendapat 16% lebih banyak dibandingkan dengan tweet biasa. Foto mendapatkan 35%, video 28%, dan seterusnya. Namun, sedikit berbeda untuk Facebook, inilah jenis post yang mendapat hasil terbaik di Facebook. 2. Tema konten. Dari grafik tadi, sudah kita ketahui bahwa link merupakan jenis konten terbaik untuk sosial media marketing. Kemudian disusul dengan foto dan teks. Namun, apa isi dari link, foto, dan teks tersebut? Berdasarkan artikel dari HubSpot, berikut adalah tipe konten yang paling banyak mendapatkan share di sosial media. Kamu bisa screen capture foto ini. Jadi kesimpulannya, post yang mendapat jangkauan terbesar di sosial media adalah yang berupa link. 3. Frekuensi dan waktu posting. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, frekuensi optimal untuk Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya berbeda-beda. Ada yang lebih bagus kalau semakin banyak, ada juga yang lebih baik tidak terlalu banyak. Inilah frekuensi optimal untuk masing-masing sosial media. Kalian bisa meng-screen capture gambar ini. 4. Buat jadwal rutin untuk sosial media. Sosial media marketing merupakan pekerjaan berkelanjutan. Tidak peduli sebagus apapun kontenmu, jika jarang dilakukan, maka tidak akan berhasil. Para followers akan melupakanmu. Satu lagi, sosial media marketing lebih dari sekedar membuat konten. Masih ada banyak hal selain itu yang bisa kita lakukan. Inilah beberapa di antaranya. 1. Berinteraksi dengan followers dan influencer. 2. Perencanaan konten. 3. Analisa statistik dan goal. 4. Perencanaan dan eksperimen. Untuk memudahkan proses, kamu bisa ikuti tugas harian, mingguan, dan bulanan yang ada di website kami. Apapun mesin pencarinya, kekitaan sumbernya. Semoga bermanfaat, senang bisa berbagi. Sampai jumpa Mas Bro, Mbak Bro.